sebagai mutiara bersinar pelan dan berkata dengan getir, dia, setelah putus asa, untuk waktu yang sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Saudara Xiaoyan, kamu pernah berkata kepada Sun R6 sebelum untuk melakukan apa saja, pertama-tama kita harus bisa melepaskannya. Satu hanya benar-benar gratis ketika ia dapat mengambil dan melepaskannya dengan mudah. 7. Xiao Zun Er berkata dengan lembut, wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar gratis. Aku hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihatlah aku sekarang. Apakah aku terlihat seperti orang bebas? Dunia ini bukan milikku untuk memulai. Xiaoyan tertawa sendiri, mengatakan putus asa. Menghadapi suasana muram Xiaoyan, alis Xiao Zun Er sedikit berkerut sedikit, dan dia berkata serius, Saudara Xiaoyan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada kamu. Zun Er dengan jujur percaya bahwa, dan itu kamu akan berdiri lagi, dan merebut kembali kehilangan kamu kemuliaan dan rasa hormat. Dia berhenti sejenak, wajah lembut putihnya memerah sedikit. Saat itu, ada banyak orang yang tertarik kepada kamu. Haha, mendengar kebenaran sepenuh hati gadis itu, dia tertawa dengan canggung, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang lain akan terpengaruh olehnya. Tetapi dia tidak memiliki kualifikasi atau suasana hati, sebaliknya, dia diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun. Berdiri diam dan menghadap ke belakang remaja yang kesepian, dia ragu sejenak sebelum mengejarnya dan berjalan bersisian dengannya. Sementara itu, dari belakang peluit serigala cemburu terdengar. Kita lanjut BTTH Battle Troga Dakheaven Season 1 episode 2, yang kemarin udah pada lihat belum? Yang season satunya oke kita lanjut, yang season 2 cus. 2 Ben Kicontinen. Bulan seperti piring perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Di puncak tebing, Xiaoyan berbaring di rumput dan di mulutnya ada seuntai rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan kepahitan menyebar ke mulutnya perlahan. Dia mengangkat telapak tangannya yang putih dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia melihat bulan perak melingkar raksasa di langit. Memikirkan kembali pengujian, di sore hari, Xiaoyan menghela nafas, tangannya ke belakang, dan meletakkan kedua tangannya di atas kepala. Dia tampak linglung. 15 tahun sudah, ya? Suara lembut yang tiba-tiba dilontarkan dari remaja muda tanpa peringatan apapun. Dalam pikiran Xiaoyan, ada rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu. Dia bukan orang dari dunia ini. Dari dunia ini, dia berasal dari bintang biru yang disebut bumi, seperti misteri yang tak dapat dijelaskan. Mengapa dia akan berada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan menyadari dia melewati ke sisi lain. Saat ia tumbuh dewasa, dia perlahan-lahan mulai memahami potongan-potongan kecil benua ini. Benua ini disebut Ben Kicontinen. Di benua itu, tidak ada banyak cerita tentang pengguna sihir dan efeknya, tetapi sebaliknya, Doki adalah bintang utamanya. Di tanah yang luas ini, pelatihan Doge telah menjadi hal yang biasa setelah kerja keras dari banyak individu yang terus berlatih di luar generasi. Memperluas pengetahuan seputar Doki sampai ke puncak, Doki dan manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan demikian, Doki sangat penting di benua ini, itu bisa disebut tak tergantikan. Karena jumlah level di Doki terus meningkat, begitu juga jumlah cara untuk melatihnya beberapa lebih baik dari yang lain seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Doki di Ben Kicontinen dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lebih jauh ke tingkat pemula, menengah, dan tinggi. Teknik Doki yang kamu pelajari juga menentukan seberapa kuat kamu nantinya. Sebagai contoh, jika seseorang berlatih teknik peringkat medium Xuan kelas, dia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang mempraktekkan teknik peringkat kelas Huang. Di Ben Kicontinen, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu dilihat. Pertama,
Dan juga yang paling penting adalah kekuatan tubuh alami kamu. Jika seseorang hanya memiliki tingkat kekuatan bintang 1, bahkan jika dia berlatih teknik kelas tinggi kelas Tian, dia tidak akan bisa mengalahkan Huang kelas Combat Master. Selanjutnya adalah level teknik. Jika dua orang dari kekuatan bawaan yang sama bertempur, yang dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah Doji 1. Doji adalah jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengontrol Doki, dan di tanah Doki, Doji juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Doki di benua berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi Doji berbeda. Hampir semua orang memulai dengan kelas Huang dari Doji. Jika kamu ingin mempelajari lebih banyak keterampilan kontrol lanjutan, kamu perlu bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah Doki. Tentu saja, ada beberapa yang, secara kebetulan, berhasil mempelajari keterampilan yang orang lain sebelumnya telah tinggalkan, atau mereka yang memiliki kecakapan Doji yang cocok. Untuk orang-orang ini, level tempur mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Mengandalkan 3 aspek ini, kamu dapat menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah, semua dalam semua, jika kamu berhasil belajar teknik Doki tingkat tinggi. Manfaat di masa depan akan sangat besar. Namun, teknik Doki tingkat tinggi benar-benar sulit didapat sebagai orang umum adalah normal. Teknik kelas Huang bagi klan yang lebih besar atau sekte kecil, teknik kelas Zuan adalah norma. Misalnya, dalam klan Xiaoyan, teknik tingkat tertinggi mereka hanya bisa dilakukan oleh pemimpin klan Lion Winstri kedua. Itu adalah teknik peringkat menengah gaya Zuan kelas menengah. Di atas kelas Zuan akan menjadi kelas D. Tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi yang kuat seperti negara. Adapun kelas Tian, dalam 100 tahun, itu belum muncul sekali. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, rakyat jelata yang mencoba untuk mendapatkan teknik tingkat tinggi seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. However, tidak ada yang absolut. Di dunia Doki, ada ribuan klan. Di utara, ada orang yang disebut sebagai tidak terkalahkan. Mereka menggabungkan jiwa mereka dengan binatang buas dan menjadi orang barbar. Di selatan, ada klan-klan roh kelas tinggi yang pintar dan berbakat, dan bahkan orang-orang bawah tanah yang aneh dan kejam. Karena luasnya benua, pasti ada kasus tokoh tanpa nama yang, secara kebetulan, terjadi pada keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin ada orang-orang yang terikat oleh takdir untuk menemukan teknik yang kuat. Di tanah Doki, ada satu kalimat terkenal, jika kamu terjebak di selokan atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik, ambil 2 langkah ke depan dan mungkin kamu akan menemukan diri kamu lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meskipun garis ini tidak salah, dalam 1000 tahun sejarah di benua itu, tidak banyak cerita orang yang kuat karena kebetulan. Sebagai akibatnya, setiap hari, ada banyak individu yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi hanya kembali dengan patah pinggul atau kaki. Secara keseluruhan, benua ini penuh dengan misteri dan mukjizat. Untuk mengakses kubah teknik rahasia Doki, kamu harus setidaknya menjadi doshi penuh untuk memenuhi persyaratan dasar. Untuk Xiaoyan, tampaknya sangat jauh. Pu Xiaoyan meludahkan rumput dan dengan cepat berdiri dan membuat wajah maniak. Dia menghadap langit dan berteriak, "Sialan! Bagaimana aku bisa bermain untuk orang bodoh seperti ini?" Di masa lalunya, Xiaoyan adalah orang biasa-biasa saja. Kekayaan, ketenaran, dan keindahan tampaknya berjalan sejajar dengan kehidupannya. Tidak pernah memotongnya. Kemudian, ketika dia datang ke benua ini, Xiaoyan terkejut. Karena serangkaian pengalaman kedua, semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Harus diketahui bahwa, dan itu di benua Doki, semangat kamu diputuskan saat lahir. Mungkin ketika kamu tumbuh dewasa, itu akan memperkuat sedikit, tetapi tidak ada teknik yang dikenal untuk melatih semangat kamu menjadi lebih kuat. Itu adalah roh kuat Xiaoyan yang memberinya bakatnya, serta ketenarannya sebagai seorang jenius.
Untuk rata-rata orang, jika mereka